Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri Satap Sering Ibu Dahliati SPD, yang saya hormati Bapak Pemateri berbagi praktik baik hari ini Bapak Yusran SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Bu Guru yang sempat hadir hari ini untuk mengikuti praktik baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, keimanan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik, di mana temanya outing class untuk meningkatkan motivasi murid dalam mewujudkan Merdeka Belajar SMP Negeri Satap Sering, Pesona Miniatur Candi Desa Sering, Senin 14 Oktober 2024. Dan tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah untuk kita semuanya, Nabi yang menjadi pembuat kurikulum terbaik di dunia ini, Nabi yang menjadi pendiri dan guru untuk kita semuanya, khususnya untuk orang Islam. Untuk itu saya langsung saja persilahkan kepada Bapak Yusran SPD MPD. Ya. Oh. Ya, selanjutnya sebelum masuk di acara inti, saya persilakan dulu kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Satap Sering untuk menyampaikan arahannya terkait berbagi praktik baik ini. Silakan Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu moderator yang saya hormati, Bapak narasumber berbagi praktik baik Bapak Yusran SPD MPD yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru SMP Negeri Satap Sering yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan taufik dan hidayahnya lah, sehingga di pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama-sama mengikuti kegiatan komunitas belajar Spenstar berbagi praktik baik yang dinarasumber oleh Pak Yusran SPD dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua, sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat kelak insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kegiatan komunitas belajar ini adalah merupakan kegiatan rutin yang selalu kita lakukan setiap bulan. Olehnya itu saya harapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti acara kegiatan ini berbagi praktik baik, dan kemudian memberikan masukan-masukan kepada Bapak Yusran atau dari narasumber, atau melakukan sesi tanya jawab untuk menanyakan apa-apa yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu untuk lebih memaksimalkan atau lebih meningkatkan profesionalisme Bapak Ibu dalam pembelajaran di kelas. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian,
saya harap ini bukan hanya seremonial belaka, tapi betul-betul ini dilakukan sesuai dengan peruntukannya. Ya, ini adalah merupakan ajang untuk berbagi praktik baik di antara sesama guru dalam rangka meningkatkan pembelajaran di sekolah kita ini, terutama di SMP Negeri Satap Sering. Mudah-mudahan apa kegiatan yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan itu sebagai amal jariah bagi kita semua insya Allah di akhirat nanti. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengikuti kegiatan berbagi praktik baik ini dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati, ya, agar apa yang disampaikan oleh narasumber dapat kita petik, apa yang bisa kita lakukan juga atau kita tiru untuk pelaksanaan ke depan di kelas. Saya kira demikian yang sempat saya sampaikan pada pagi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Satap Sering. Selanjutnya langsung saja saya persilahkan kepada pemateri hari ini, Bapak Yusran SPD MPD. Silahkan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya berdiri karena kebiasaan saya sudah berdiri kalau saya berbicara. Jadi yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, sekaligus guru penggerak di sekolah kita ini angkatan kedua, dan Ibu Samsurani juga yang sebagai guru penggerak, dan teman-teman semua, sahabat-sahabatku semua yang baik hati. Alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun cuaca mendung, tapi itu bukan penghalang bagi kita. Jadi yang saya angkat dari praktek baik saya ini tentang pesona miniatur Candi Desa Sering. Karena ini berkaitan langsung anak-anak langsung praktek. Ada sebenarnya dua yang bulan September lalu, bulan Juli, akhir Juli itu prakteknya juga saya lakukan di Perangkajawe tentang sumber daya alam. Jadi sumber daya alam di sana itu hanya saya menjelaskan tentang masalah air, tanah, air, dan lain sebagainya. Jadi saya berpikir begini, bahwa pesona miniatur candi di Desa Sering itu anak-anak bisa langsung praktek dan langsung saya bimbing. Ya. Jadi baiklah, saya akan mulai dari latar belakang. Jadi kita mulai latar belakang. Jadi segala sesuatu itu yang kita membicarakan dia dulu latar belakangnya. Saya melihat bahwa Desa Sering itu dengan kekayaan budayanya yang tersimpan, bahwa merupakan suatu tempat yang ideal untuk mengembangkan praktik baik di bidang pendidikan. Salah satunya potensi yang dapat diangkat adalah miniatur candi yang menjadi simbol budaya lokal yang nantinya warga SMP Negeri Satap Sering yang sebagai pelaku sekaligus perintis dan pewaris miniatur candi ini bukan hanya berfungsi sebagai alat peraga atau media, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran yang dapat meningkatkan pengetahuan murid tentang sejarah, arsitektur, dan nilai-nilai budaya. Hal inilah yang memberikan paradigma dalam disiplin
intelektual karena murid memiliki karakter, bakat, dan minat yang berada yang berbeda. Maaf, data yang boleh saya lihat. Jadi perbedaan itulah menjadi motivasi saya untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka melalui outing kelas Pesona Miniatur Candi Desa Serin. Kemudian kita lihat tujuannya. Tujuan praktik baik ini bertujuan untuk yang pertama meningkatkan kesadaran murid akan pentingnya belajar kontekstual secara nyata. Jadi kita praktik langsung di alam terbuka. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan sejarah melalui seni dan kerajinan. Manfaatnya, kita lihat manfaatnya. Manfaat pendidikan sejarah. Murid dapat belajar tentang sejarah dan fungsi candi dalam kehidupan masyarakat, sehingga memperdalam pemahaman mereka tentang identitas budaya. Yang kedua, kreativitas. Kreativitas ini pengerjaan miniatur candi mendorong kreativitas murid dalam seni rupa dan desainnya. Kemudian kelihatan tangannya. Yang menjadi tantangan dalam praktik ini adalah ada 4. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Maksudnya keterbatasan dalam bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat miniatur candi, sehingga perlu inovasi dalam mencari alternatif. Jadi maksudnya nanti alternatifnya di sini bisa kita selain daripada tanah liat bisa kartu, bisa rambut dari lilin ya, dan dapat dimanfaatkan. Yang kedua, minimnya pengetahuan sejarah. Murid kurang memiliki pemahaman yang cukup tentang sejarah candi, sehingga diperlukan program pendidikan yang menarik dan informatif. Yang ketiga, waktu dan komitmen. Murid dan guru harus mampu mengatur waktu agar kegiatan ini tidak mengganggu proses belajar mengajar yang lain. Yang keempat, evaluasi dan pelestarian. Menilai keberhasilan praktek baik serta memastikan miniatur candi yang dibuat tetap bisa terawat dan berkelanjutan menjadi tantangan tersendiri. Jadi apakah candinya itu bisa bertahan, tidak pecah-pecah atau bagaimana? Kemudian aksi dan waktu. Outing kelas ini merupakan kegiatan kunjungan lapangan murid kelas 8 SMP Negeri Satap Seri yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman murid yang fokus pada peningkatan motivasi murid dalam mewujudkan Merdeka Belajar SMP Negeri Satap Seri pada kegiatan outing kelas ini. Guru pengampu mata pelajaran IPS mendorong murid melakukan observasi sumber daya alam untuk mempelajari atau mengerjakan sendiri miniatur candi. Hal ini dapat membantu murid untuk belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan. Waktunya, kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, lokasi Jalan Pertatake, Latopo, Desa Seri, Kecamatan Dondri, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Waktu kegiatan dimulai pada jam 3 atau jam 15 waktu Indonesia bagian tengah sampai dengan pukul 17.30. Kemudian refleksi. Kita lihat refleksinya. Yang pertama,
murid menunjukkan peningkatan pemahaman tentang warisan budaya Nusantara. Melalui pembuatan miniatur candi, mereka belajar mengenai nilai-nilai sejarah dan arsitektur candi serta pentingnya pelestarian budaya. Yang kedua, praktik baik ini telah memberikan pengalaman yang kaya bagi siswa dan masyarakat. Kami berharap bahwa melalui kegiatan ini, rasa cinta dan penghargaan terhadap budaya Nusantara dapat terus tumbuh dan menginspirasi generasi mendatang. Pesona miniatur candi Desa Seri bukan hanya sebuah praktik baik atau proyek, tetapi langkah awal untuk menjaga kewarisan budaya yang tak ternilai. Kesimpulannya, dengan mengangkat pesona miniatur candi Desa Seri sebagai praktik baik di sekolah, diharapkan murid tidak hanya mendapatkan pendidikan yang berharga, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian warisan budaya yang kaya dimiliki bangsa Indonesia. Inisiatif ini akan memperkuat rasa identitas dan kebanggaan di kalangan generasi muda. Kemudian kita lihat testimoni siswa dan guru nanti di sini. Testimoni dari ibu guru. Oh ya, itu guru nak. Mariana, ya ini kayak duduk santai Bu Ani. Ada kerajaan. Sekali dua kali teladan bagi kami rekan-rekan dan juga teladan bagi murid-murid SMP Negeri Satap Seri. Beliau selalu memikirkan apa dan bagaimana agar murid-murid di sekolah kami terus mengembangkan minat belajarnya yang sesuai dengan apa yang mereka senangi. Kegiatan ini berhasil menjadikan sejarah bagi siswa. Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi langsung mempraktikkan materi yang diberikan sehingga membuat mereka lebih memahami pentingnya warisan budaya. Dengar kita tadi kita. Iya. Salut dan terinspirasi dengan aktivitas testimoni bisa menjadi teladan bagi kami rekan guru dan juga teladan bagi murid-murid SMP Negeri Satap Seri. Beliau selalu memikirkan apa dan bagaimana agar murid-murid di sekolah kami terus mengembangkan minat belajarnya yang sesuai dengan apa yang mereka senangi. Kegiatan ini berhasil menjadikan sejarah bagi siswa.
Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi langsung mempraktikkan materi yang diberikan sehingga membuat mereka lebih memahami pentingnya warisan budaya. Mama seksi. Jadi anak-anak di situ sudah pakai masker. Kenapa dia? Karena makanya pipa ngumpet karena mau pelas. Jadi panas, agak senario loro, kematuai. Bedak betul. Jadi kenapa begini saya bilang, kok pelas takut putih, takut hitam. Nah, jadi di sini jadi guru memberikan arahan kepada siswa sebelum dia untuk bekerja. Namanya kelas 8. Jadi saya sudah berikan arahan di situ, jadi dia perhatiannya sangat serius. Jadi saya bilang kita anak-anak semua yang datang di sini bukan untuk datang bermain, untuk bikin pipa-pipa dan sebagainya, tapi kita ini membuat candi, ya. Jadi bagaimana caranya kita membuat candi seperti ini, nanti saya akan bimbing. Jadi kita memilih salah satu candi, nanti candinya itu candi Mendut namanya, candi Mendut, ya. Candi Mendut. Oke. Kemudian berikutnya, oke. Jadi ini ada alit untuk mengambil bahan utamanya yaitu dari tanah liat, jadi pakai sekop saja, sekop sube-sube, ya, di sekitar pinggir-pinggiran sungai karena airnya juga itu tidak terlalu dalam, tidak terlalu besar, mengalirnya sedikit saja karena musim kemarau pada waktu itu. Nah, kemudian ini saya berikan bimbingan, ya. Jadi cara meletakkan di atas itu lupa di sana itu saya ingat cara menyusunnya. Jadi cara penulisnya saya bantu dia bekerja. Di situ ada timba, ada airnya karena harus dibasah-basah sedikit baru bisa melengket lagi secara pelan-pelan. Ada juga yang anak-anak yang ini tidak bisa jadi katanya Pak, yang tidak bisa jadi karena dasarnya saja jadi terus tidak sesuai dengan gambar model yang kita lihat di buku atau lewat di media. Jadi seperti saya bilang seperti ini saja caranya. Jadi saya ajari untuk meletakkan supaya lebih melekat, lebih lengket lagi tanah yang ada di situ. Walaupun pada waktu itu yang belum tersedia yaitu telur awam harus dicampur dengan itu. Telur awam itu istilahnya tuh sekam, yaitu harus dicampur sekam seperti itu. Seperti membuat batu bata merah harus dicampur seperti itu supaya penahannya, ya. Kemudian berikut, ini dia. Jadi ini gambarnya sudah katakanlah sudah selesai yang dibuat. Ini dipegang oleh Anissa, ya, karena itu yang cepat dia selesai. Adapun yang menyusul nanti itu seperti karena ini kelompok, ada 3 kelompok itu, ya. Jadi dia buat itu, jadi ini yang saya tampilkan dulu karena ini yang pertama yang sudah selesai. Kemudian berikut ini proses pembakaran karena harus dibakar, ya. Jadi di sekitar sungai-sungai itu ada beberapa kayu-kayu kering, sehingga itu bisa dikumpul-kumpulkan. Kemudian kita ambil kayu yang agak mentah sebagai landasannya untuk dijadikan sebagai alat untuk membakar, ya, seperti itu. Kemudian ini alternatif lainnya. Ini sebenarnya candi Borobudur bisa dibuat dari gaus kartun,
Bisa juga dibuat dari lilin, sabun. Ya, cuma agak sabun itu harus ada beberapa sabun yang bisa disatukan, tapi bisa juga satu. Tapi kalau sabun itu hanya tidak bisa tadi sesungguhnya, hanya arca atau patung yang bisa, karena agak kecil. Terutama kalau kita pakai sabun cuci baju itu, cap tangan dulu namanya itu, tapi sudah sulit untuk didapatkan katanya. Jadi pakai saja sabun mandi, ya, tapi agak kecil, yang belum dibuat seperti itu. Saya kira ini sudah terakhir. Terima kasih. Salam bahagia Ibu. Salam merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusran SPD MPD atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman peserta untuk memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun pada Bapak untuk kegiatan outing kelas selanjutnya. Silahkan. Ya, saya persilakan kepada Ibu Arni SPD. Silahkan. Arniati B SPD. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja ya. Ibu bapak hebat di ruang ini, langsung saja saya memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil praktik baik yang telah dilakukan oleh Bapak Israel SPD MPD sebagai guru mata pelajaran IPS yang luar biasa. Meskipun usia sudah ya tahun depannya seolah pensiun, tapi semangatnya yang membara mengalahkan jiwa-jiwa muda yang ada di sini. Oke, aplaus dulu untuk tim Bapak Israel SPD MPD. Luar biasa ya, outing class. Outing class itu kalau kita kaitkan dengan diferensiasi, memang salah satu diferensiasi strateginya ya yang terbaru, yaitu selain proses konten produk ada yang namanya diferensiasi lingkungan belajar, dan itu yang Bapak Yusran telah penuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan lingkungan belajarnya. Murid itu senang memang di luar kelas Pak, itu outing kelasnya dan sesuai memang materi. Sayang sekali andai kan ada candinya sering, pasti luar biasa mantapnya ini outing kelasnya Pak Yusran. Nah, mengenai selain umpan balik, saya juga ingin memberi satu saja ya pertanyaan terkait ini kan intrakurikuler atau bimbingan tambahan? Intrakurikuler artinya pada saat jam pelajaran ya, waktunya di jam pembelajaran. Tadi saya lihat waktunya 15 sampai 17.30. Ya. Ini saja yang ingin diperkuat saja oleh Pak Yusran. Apakah ada kesepakatannya atau gimana? Karena yang namanya intrakurikuler ya jelas harus jadwalnya di situ. Ya misalkan di IPS itu memang 3 jam ya, lumayan bisa memenuhi di outing class. Nah apalagi ini materinya kesukaan anak langsung kerja, ada produk berupa karya yang dihasilkan. Nah ini mungkin bisa dijelaskan secara rinci. Yang melatar belakangi intrakurikulernya dipindahkan jadi pukul sore, jadi kesannya kayak bimbingan tambahan. Oke, demikian Pak. Terima kasih. Baik, saya berikan yang pertama ini memang intrakurikuler yang saya berikan itu permasalahannya dari waktu jam belajar. Kalau jam belajar itu masalahnya anak-anak yang pertama alasannya Pak, kita belum istirahat, belum makan, belum istirahat. Alangkah baiknya kalau kita sorong, pindahkan ke geser ke waktu setelah kita istirahat sebentar. Jadi dia istirahatnya itu di rumahnya saja, menurut
siapa itu Cian ya, karena dekat di situ. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan pelajaran tambahan, ya, mungkin juga termasuk kategorinya. Jadi sudah 2. Apakah bisa begitu atau tidak? Tidak bisa. Ya. Jadi nanti saya kepada teman-teman masukannya, apakah bisa digabung antara tugas tambahan dengan intrakurikuler, ya, nah, seperti itu. Jadi karena saya seperti itu, karena ini merupakan suatu kendala juga di situ, kendalanya tantangannya itu masalah waktu itu, ya. Karena jam 3 sampai jam 17.30 sekitar 2,5 jam mungkin, seperti itu. Ya, jadi saya pilih waktu sore. Alasan kedua saya karena kondisi waktu itu masih panas. Jadi panas, jadi usulan dari anak-anak, bagaimana Pak kalau kita lakukan sore karena situasi barangkali dia sudah agak panas atau sudah berkurang. Barangkali itu saya bisa berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Luar biasa ya. Ini sudah memenuhi kebutuhan belajar murid. Untuk sedikit masukan saja, karena kalau digeser gitu ya, sore jam 3 sampai 17.30 artinya ada jam kosongnya itu Bapak yang pagi kan masih tidak masuk ya. Jadi bisa baku atur sama guru lain, misalkan yang jam terakhir bisa waktu di situ, jadi kita atur saja sama anak-anak. Itu sudah bisa diberi kebebasan untuk istirahat. Jadi waktunya di situ bisa jam terakhir saja. Adapun aturan keluarnya bisa 15 sampai 17.30 karena ini kan pasti Bapak kan bagikan di praktik karya ya. Insya Allah ya. Bis 3 JP lah. Makan siang di sana. Jadi ada juga surat izin dari orang tua. Karena ini kita keluar kelas. Ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman guru lain. Luar biasa ya, patut jadi inspirasi ya buat kita semua. Terima kasih Pak atas inspirasi luar biasa di kelasnya ini. Seolah guru mapel lain juga akan bergelut ikut ke sini. Bisa juga dijadikan P5 nanti. Yang kalau candi-candi itu bisa di kebinekaan global. Ya, demikian Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada ya masukannya? Ada? Atau yang berikutnya lagi mereka ada masukan gitu? Nah, jadi saya berterima kasih sekali kepada Ibu Arniati masukannya. Jadi insya Allah nanti berikutnya saya bisa baku dengan teman-teman ya bisa diadakan pagi-pagi. Terima kasih banyak atas masukannya. Barangkali Ibu bisa ada Baik Pak, jadi saya sangat memberikan apresiasi apa yang sudah Bapak lakukan. Jadi ini merupakan salah satu inovasi dalam pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Yusran, dan patut kita acungi jempol bahwa itulah salah satu usaha dari Mapel IPS dalam hal ini Pak Yusran dalam melakukan inovasi pembelajaran. Ya. Hanya sedikit masukan di sini Pak, mungkin untuk kedepannya kalau langsung di lapangan bagusnya juga itu ada lapaboting ya. Mungkin bagus juga itu digali itu bagaimana sejarahnya itu sehingga ada yang namanya lapaboting, karena sejarahnya itu dulu itu katanya ada pengantin ya. Jadi ada iringan-iringan pengantin yang kebetulan mereka itu lelah di perjalanan. Kalau tidak salah itu dia naik kuda, tapi sebagian jalan kaki. Tapi karena dia lelah, kemudian dia singgah untuk beristirahat. Nah, di sampingnya katanya itu sebenarnya ada batu, tapi ada orang-orang di iringan tersebut yang mengatakan bahwa kita mau duduk tapi tidak ada batu, ya. Itu menurut sejarah dongeng-dongeng orang terdahulu, wallahu alam, itu yang pernah saya dengar.
bahwa karena pada saat itu di tempat itu artinya keramat, tidak boleh sembarang ngomong orang, sehingga siapa yang omong tidak sesuai dengan kenyataan maka itu kan berubah menjadi batu. Kalau itu yang pernah saya dapatkan dulu waktu saya masih kecil. Jadi mungkin Bapak bisa gali nanti itu bagaimana sejarahnya sehingga ada yang namanya Lapa Buting dan mungkin masih ada sisa-sisanya sekarang. Karena katanya dulu itu kalau di sana itu lengkap, ya, lengkap dengan pengantinnya, lengkap dengan bandonya itu pengantin, tapi sekarang itu sudah rusak karena tidak dijaga, tidak dilestarikan oleh masyarakat. Ya, saya kira cuma itu Pak masukan saya. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang Bapak sudah lakukan dan mudah-mudahan ibu guru yang lain bisa mengikuti apapun itu inovasinya, insya Allah akan berimbas baik untuk kita semua. Jadi kita jangan mencari yang kesempurnaannya dulu, yang penting kita berusaha dulu untuk menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran terutama di sekolah kita ini, karena kita juga ini merupakan salah satu sekolah penggerak yang tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi narasumber untuk sekolah-sekolah yang lain. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Yusran, terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru yang sudah sempat hadir pada saat ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masukan Ibu Kepala Sekolah sangat menarik, sangat menantang, saya setuju. Jadi kalau itu kajiannya kajian budaya, tadi sejarah budaya itu pernah saya pelajari di mata kuliah tidak saya dulu S1 maupun S2 kelanjutannya. Kemudian pengkajian itu Di sekitar Kajawa. Kajawa, iya. Jadi seperti itu dulu, tapi begini, karena saya background saya itu sejarah. Jadi kalau saya bertemu dengan orang-orang tua, saya itu biasa cerita seperti yang saya lakukan waktu kita ke maulid dulu di Vanuatu. Saya itu berada di luar karena sementara saya cerita dengan orang sekitar di situ yang sekali tentang peta sape dengan peta takik atau sape. Jadi saya mau cari kajiannya itu karena saya tanya kenapa bentuk rumahnya seperti ini. Siapa punya rumah ini? Dia jawab bahwa ini rumah kita semua. Karena itu pesannya Pak Tajudin, ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian saya kaji, saya pancing cerita bahwa sering nanti akan ramai dan begini dan sebagainya. Kemudian saya cari tahu ini dulu peta takis apa ini orang sering atau orang dari luar sering. Baru dia meramar-ramar karena katanya Pak nanti orang-orang tua itu tapi sudah banyak menikah. Kemudian kejadiannya tahun berapa? Karena sejarah itu harus kita berlatar belakang dengan bulan waktu. Itu kata kuncinya. Kemudian sejarah itu tidak berulang karena ruang waktu yang berbeda. Waktu walaupun peristiwanya sama tapi ruang waktu itu yang membedakan sehingga sejarah itu tidak berulang. Kalau ada yang mengatakan sejarah itu berulang, barangkali keliru. Ya. Nah, seperti itu. Jadi saya tanya-tanya karena pada waktu itu ada juga orang yang masuk sama-sama saya masuk. Saya kira mau masuk juga mau ternyata dia mau ke sana bersiarah. Jadi minta kunci. Kemudian baru juga saya tahu bahwa kepalanya, kemudian kakinya, badannya katanya ada tempatnya di Pampet kalau saya tidak salah. Nah, jadi tambahlah itu pengetahuan saya. Cuma saya kaji itu tahun berapa kejadian, orangnya asal mulanya dari mana, siapa. Kemudian saya pancing lagi ceritanya bahwa kalau dia karena begini, saya bilang pekerjaan apa? Saya petani, gini. Ya, saya kaitkan dengan peta sampah itu, peta taki itu, bahwa kalau dulu katanya itu dia menggoreng jagungnya dia bisa tumbuh. Ya, dia mulai cerita sedikit-sedikit, sedikit-sedikit.
dia cerita tapi tidak tuntas, hanya sepotong-sepotong saja. Apa yang saya tahu itu juga dia ceritakan. Jadi saya belum bisa mengambil satu kesimpulan bahwa karena rencana saya mau menulis itu, ya. Kemudian Luper Kajau juga saya ceritakan. Luper Kajau itu saya tanya anak, Luper Kajau itu katanya kalau Kajau itu orang tua ini. Tapi katanya anak darah cantik itu. Ya, jadi itu seolah-olah tidak kenal apakah namanya Luper Kajau atau statusnya sebagai Luper Kajau. Nah, itu yang belum bisa disampaikan sama anak. Sebenarnya saya mau tulis itu karena begini, terus terang waktu saya jemput Pak Heri itu karena dia orang filsafat, dokter filsafat. Dari mulai naik di mobil sampai di sini cerita sampai terus menerus. Ternyata yang dicerita itu sama saya ditanyakan itu yang disampaikan di sini. Itu yang disampaikan itu dijadikan bahan saya itu. Jadi saya teringat waktu saya S2 ada Profesor Dr. Haikal namanya, dia tanya-tanya tentang masalah cukur, gunting rambut. Dia jadikan tulisan. Nanti jadi bukunya baru saya tahu. Ya dapat 3 juta. Saya tidak dapat apa-apa. Seperti itu. Nah, jadi itu yang diceritakan. Baru saya bilang, Pak, saya ini tidak lama pensiun. Tapi dia tidak pakai kata pensiun. Dia pakai kata purna bakti. Jadi dia tanyakan lagi, Pak, Yus, kalau pensiun rencananya mau kemana? Mau kerja apa begini maksudnya? Saya bilang, karena saya mau ke Palu kah, ke Wali atau membuka warung bebek di belakang rumah seperti itu, membuka kebun atau jadi pensiunan Arab. Apa itu pensiunan Arab? Dia jadi imam atau di masjid saja mengajar dan sebagainya. Ya seperti itu. Kalau pensiun Cina bisnis. Nah, saya bilangnya kalau begini, Pak Yus, ya Mas, saya panggil Mas juga. Ya Mas, kalau boleh, Anda itu bisa sebagai jadi si pendidik, ya. Anda bisa membagi ilmu. Saya bilang, saya orang bodoh Mas, saya tidak tahu. Bapak ini tidak bodoh, karena dari ceritanya Bapak saya cerita, ya, semua nyambung dengan saya. Saya sudah kira-kira bahwa Bapak ini filsafat, tapi kita sudah bilang-bilang bahwa di dokter filsafat, karena saya di S2 itu belajar tentang filsafat. Nah, dokter filsafat ini saya bilang bahwa Anda dokter filsafat. Jadi situ mengalir bicara sampai di sini, lupa nih menelpon bahwa Bapak sudah ada di situ, dijemput, langsung masuk kaget begitu. Asik Kak bicara terus, karena masuk Pak ada juga mobil di luar, 2 mobil di luar itu ternyata SD, ya ada kegiatannya juga. Jadi langsung masuk kemana Pak sekolahnya ini. Setelah itu Pak lagi jalan-jalan di kelas 7, ya sampai di situ cerita. Dia bilang, Mas, tolong berikan dulu penguatan anak bagaimana caranya. Dia kasih motivasi, dorongan, belajar sampai akhir masa remaja, kemudian masa tuanya dan lain sebagainya. Dan dia dokter filsafat. Jadi jalan dia sampai ke perpustakaan belakang, tanya siapa kepala perpustakaannya, siapa kepala labnya. Saya bilang itu ada ibu guru yang cantik sudah itu. Sudah tertutup semua di situ. Kantinnya ya ini, selang kantinnya. Baru dibangun itu Bang. Jadi cerita sambil jalan, apa semua yang ditanamkan. Pada sebenarnya itu dia kaji lagi saya punya pengetahuan, dia tahu cara menanam seperti apa. Ya, saya cerita semua di sini apa yang diceritakan di belakang sana itu. Sebelah jagung. Bagaimana cara menanam jagung sampai itu dia tanya, karena dia barangkali mau tahu secara spesifik seperti itu bagaimana caranya karena ini di sini kan dia tanyakan di sini mata pencarian pertama pokoknya orang apa sebenarnya petani jagung. Jadi dia mau dikaji lagi ya. Jadi itu tadi sejarah budaya yang disampaikan ibu baru saya dengar itu ya. Insya Allah nanti saya tanya, cuma masalahnya narasumbernya itu ke sana di mana saya harusnya bertanya, harusnya itu kepada orang tua dulu. Dia tahu, pasti dia tahu gitu ceritanya perkadawe, pakai sampe, kemudian apalah batu apa tadi pengantin, seperti itu sejarah legendaris namanya, bisa sejarah budaya kita seperti itu. Semua daerah-daerah itu punya sejarah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, itu tadi tanggapan dari Bapak selaku pemateri terkait dengan saran yang diberikan. Masih ada yang lain? Ya. Kalau tidak ada yang lain, Pak, saya lagi di. Oke. Pertama-tama saya sampaikan saya sangat menarik ini, Pak, kegiatan outing class ini, dan itu juga pernah saya lakukan dulu waktu masih SMP dan SMA. Waktu saya dulu SMA di SMA 2, waktu di kelas 11 Pak, saya dibawa di Benteng Rotterdam dan Benteng Sombaopu, dan itu memang ritual yang wajib dilakukan oleh alumni SMA 2 atau SMA 4. Nah, di sana kan kita bisa melihat bagaimana peninggalan sejarah yang ada terkhusus di Sulawesi Selatan, mulai dari POC, kemudian Raja Bone, Raja Luwu, dan Raja Goa. Nah, yang jadi masalah sebenarnya, Pak, kalau saya secara garis besar, karena juga saya dulu pernah hampir sempat mau menulis bagaimana sebenarnya sejarah Umpungan sebagai titik nol yang masih diperdebatkan juga, apakah Umpungan titik nolnya Indonesia atau ke Bulukumba. Bulukumba bahkan ada juga lagi yang mengklaim bahwa ada di Kalimantan. Nah, secara kenapa saya mundur menulis tentang budaya, karena saya suka sebenarnya budaya, walaupun saya kesasar pergi di BK. Bukan budaya. Kesasar pergi di psikologi, karena saya melihat bahwa di Indonesia pada umumnya, pada khususnya, kita tidak terlalu didukung tentang hal-hal yang seperti ini. Dan saya masuk di grup-grup nasional, grup-grup internasional, teman-teman itu memang kenapa banyak yang mundur, karena memang kita tidak terlalu didukung. Karena saya pernah mau meneliti satu bebatuan yang ada di Sopeng, tidak boleh saya bocorkan. Justru budayanya Sopeng itu menolak. Alasannya karena ada sesuatu di sana itu tidak boleh diketahui, kemudian tidak boleh dipamer. Katanya kalau diangkat itu masalah, diangkat ini akan banyak, bisa saja ada peperangan dari orang-orang raja-raja ataukah klaim-klaim tertentu yang bisa menimbulkan pertumpahan darah. Jadi saya mundur. Dan memang ketika saya pergi ke Jawa dulu dengan orang-orang budaya, kalau diskusi di Jawa pun seperti itu. Kayak kemarin itu piramida yang Gunung Padang itu, Pak, yang harusnya tidak tinggal di Padang tapi ada di Jawa Tengah, tapi namanya Gunung Padang itu, bahkan diklaim orang budayawan itu bahwa lebih tua sebenarnya daripada piramida Mesir. Bisa dibuktikan secara ilmiah, bisa dibuktikan secara sejarah, tapi tidak dibolehkan di negara kita sendiri. Jadi ini tantangan sebenarnya untuk meneliti tentang seperti itu. Dan kalau untuk di siswa sebenarnya cukup kayaknya disampaikan bahwa ada cerita seperti ini, legenda kah, apakah ya ada yang seperti ini di kampung tak, kenapa bisa seperti itu, tapi tidak boleh diyakini, nak. Yang itu yang bawa sesajen atau tidak boleh meminta sesuatu di sana, tapi kita hanya bisa meminta kepada Tuhan, tak itu kepada kita sebagai dibandingkan dengan agama tak, Pak. Jangan mungkin yang disampaikan ke siswa itu jangan yang seperti dilakukan oleh nenek-neneknya. Aku lo minta asogireng di sana, lo minta begitu situ, Bapak. Kalau misalnya mau itu siswa banyak tantangannya, Pak, karena memang secara nasional itu sudah diikuti dulu tapi memang tidak terlalu didukung. Ya, itu saja informasi dari saya, Pak, bukan juga saran, bukan juga kritik, tapi sebuah informasi yang sama-sama suka sejarah dan budaya. Ya.
lanjut ya. Tidak apa-apa teman-teman. Tidak apa-apa. Oke. Ya semua histori sejarah itu ada ceritanya. Saya mulai dulu tentang masalah titik nol. Banyak mengklaim di Sulawesi Tengah juga itu dia dikatakan titik nol. Ada di pas zona garis khatulistiwa. Tempat pernah juga tahun 37 pernah tsunami juga di situ. Kemudian tentang masalah kalau diteliti menimbulkan peperangan, itu yang terjadi di tsunami yang ada di Palu. Ada di Palu itu cerita tidak bisa diungkap sebenarnya. Tapi maunya Pak Wali Kota atau Pak Gubernur itu mau angkat cerita itu. Padahal itu tabu. Cerita itu sama minta maaf, saya sudah lupa namanya. Tapi memang agak tabu itu dicerita. Karena saya pernah datang ke katakanlah sentralnya, ini yang ada di sana, saya tanya-tanya. Saya mau kaji itu tentang cerita itu, budaya itu. Dia pesan sama saya, nah, tidak usah saya ceritakan terlalu banyak, tidak usah dikaji. Karena itu kalau dikaji akan menimbulkan malapetaka, bencana alam. Seperti itu, dia sudah pesan sama saya. Jadi oleh sebab itu kita di sekitar di Palu itu dengan Pasar Elik tidak ada yang berani mengungkap itu. Walaupun teman-teman anak-anak PPL saya, karena saya di situ namanya kalau PPL. Jadi kalau saya mengajar di tempatku dulu itu paling saja mengajar 3 bulan, sisanya itu anak PPL semua yang mengajar. Jadi tidak bisa katanya diangkat seperti itu karena itu menimbulkan malapetaka. Seperti itu ternyata diangkat apa yang terjadi tsunami. Seperti itu yang terjadi di banyak orang tidak tahu itu, cuma saya yang tahu. Jadi karena biasa yang tanya kenapa seperti itu ya sudah begitu. Kemudian banyak embel-embelnya penyabun ini terus. Misalnya itu pengaruh sebenarnya pengaruh Manado, ya Manado yang bisa. Ya pas saja bisa kita dengar. Ya. Jadi saya kira Ibu Mariana tentang masalah sejarah tadi itu semuanya waktu saya pemilihan jurusan kan ada 3 jurusan waktu itu ada PIP, ada ekonomi, ada sejarah. Saya lebih pilih sejarah. Langsung saya dilele itu katanya paham kuno saja bicara di sini. Ya, tapi nampaknya kau tidak tahu. Kamu bukan sejarah, kamu orang ekonomi, saya orang sejarah. Saya kira itu teman-teman, kalau tidak ada lagi masukan, sebenarnya saya senang sekali kalau banyak masukannya, karena itu menambah budaya cakrawala saya berpikir untuk demi perbaikan voting kelas saya ini selanjutnya. Dan saya rencana juga itu voting kelasnya kelas 10 dan kelas 9. Kelas 9 itu rencana tentang masalah perbankan. Jadi saya tugaskan mereka itu ada katakanlah per kelompok, satu kelompok itu satu warga yang bisa belajar secara mendalam. Ya, tapi dia sudah tanya saya bagaimana caranya wawancara, saya sudah beginilah caranya. Tapi cari dulu orangnya, apa mau atau tidak. Kalau tidak ya jangan. Saya kira teman-teman, sahabat-sahabat yang baik hati semua, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ya. Masukan-masukannya terima kasih. Gua niati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selesai karena Oh, di situ. Ini jadi kalau ini masuk Maria. kasih terhimpit. Terima kasih. Sekira kita sudah cukup untuk kegiatan kita hari ini. Mari kita sama-sama selalu berbenah untuk menjadi pendidik, menjadi guru yang senantiasa ikhlas untuk menjalankan profesi kita. Sekira cukup sekian dari kami, dan saya mewakili yang berbicara tadi. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kata yang salah itu datangnya dari kami pribadi sebagai manusia biasa. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.